Marwarar Sirait versus Adian Napitupulu soal BPK audit pengembang rumah subsidi. Detik-detik kantor Tempo diteror kepala babi, paket untuk Cica bocor alus. Momen hangat, Jokowi dan Prabowo berbuka puasa bersama di Istana. Hai sahabat Politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya, isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Adian Napitupulu, merespon rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengaudit pengembang rumah subsidi bermasalah. Adian mengatakan Menteri PKP Marwarar Sirait tidak perlu terlalu jauh mengambil langkah tersebut. Berikut ulasan selengkapnya. Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Adian Napitupulu, merespon rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengaudit pengembang rumah subsidi bermasalah. Adian mengatakan, Menteri PKP Marwarar Sirait tidak perlu terlalu jauh mengambil langkah tersebut. Lagi pula, politikus PDIP itu berujar, audit langsung tidak bisa dilakukan karena pengembang perumahan tidak mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Karena itu, anggota Komisi 5 DPR ini mengatakan Kementerian PKP perlu melihat dasar hukum pelaksanaan audit BPK terhadap pengembang perumahan. Sebelumnya, Menteri PKP Marwarar Sirait alias ARA mengajukan permohonan kepada BPK untuk mengaudit pengembang rumah subsidi setelah kementeriannya menemukan rumah subsidi rusak, banjir, atau tidak layak. Dalam forum pertemuan dengan Asosiasi Pengembang di kantornya pada Jumat 21 Februari 2025, ARA juga meminta pengembang perumahan setuju diaudit. Di penghujung rapat, para pengembang perumahan yang tergabung dalam sejumlah asosiasi pun menyepakati rencana audit. Bambang Setiadi, pengembang dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, termasuk yang sepakat dan langsung bertanya kepada ARA kapan audit akan dilaksanakan. Ketua Bidang Perizinan Pertanahan APERSI itu percaya diri lantaran yakin perumahan yang ia bangun tidak bermasalah. Namun di sisi lain, Bambang mempertanyakan apa dasar hukum ARA dalam meminta BPK mengaudit pengembang. Pasalnya, pengembang hanyalah mitra yang digandeng pemerintah untuk menyediakan rumah subsidi. Pengembang tidak menjadi pengguna anggaran dalam program untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ini.
Ia menjelaskan pengembang perumahan tidak bisa serta-merta menjadi penyedia rumah bersubsidi. Ada serangkaian proses dan seleksi hingga pengembang bisa ikut program FLPP. Sebelum membangun rumah, juga ada perizinan yang harus diurus ke pemerintah daerah setempat. Kemudian, ketika rumah yang dibangun pengembang ternyata tidak layak huni, persetujuan kredit untuk konsumen pun tidak bisa ditandatangani. Terkait dasar hukum, pengajar Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Universitas Bengkulu, Beni Kurnia Ilahi, mengatakan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Pemda, dan lembaga negara lainnya, termasuk BUMN dan BUMD. BPK memiliki fungsi audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu atau investigasi. Adapun dalam konteks pembangunan rumah bersubsidi, anggaran program bersumber dari APBN yang dikelola oleh pemerintah pusat dan Pemda yang diberi kewenangan delegasi. Anggaran tersebut kemudian dialokasikan untuk merealisasikan pembangunan rumah subsidi yang digarap pengembang. Karena itu, pihak yang semestinya diaudit BPK adalah pemerintah pusat dan Pemda. Seandainya dalam upaya konfirmasi tersebut ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian pembangunan yang berimplikasi terhadap kerugian negara, pengembang terikat kontrak dengan pemerintah. Karena itu, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi pelaksanaan kontrak tersebut. Artinya, bukan berarti bahwa BPK turun tangan langsung mengaudit apa yang sudah dilakukan pengembang. Fungsi BPK tidak sejauh itu, kata Beni. Namun, sekali lagi ia mengatakan BPK harus melibatkan pengembang dalam proses audit dengan tujuan tertentu untuk mengetahui hal teknis maupun substansialnya. Kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi pada Rabu 19 Maret 2025. Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan Dex Politik dan host siniar Bocor Alus Politik. Berikut ulasan selengkapnya. Kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi pada Rabu 19 Maret 2025. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan Dex Politik dan host siniar Bocor Alus Politik. Paket tersebut diterima Satuan Pengamanan Tempo pada Rabu sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Cica baru menerima pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 15. Cica baru pulang dari liputan bersama Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran, sesama wartawan Dex Politik dan host Bocor Alus. Karena mendapat informasi ada paket kiriman untuknya, ia membawa kotak kardus tersebut ke kantor. Hussein yang membuka kotak itu.
Ia sudah curiga itu paket teror karena tak ada sama sekali nama pengirim. Ketika styrofoam terbuka, Hussein melihat isinya kepala babi. Hussein serta beberapa wartawan membawa kotak kardus keluar gedung. Setelah kotak kardus sudah dibuka seluruhnya, terpampang kepala babi. Pimpinan redaksi Tempo Setri Yasra menduga upaya ini sebagai teror terhadap karya jurnalistik Tempo. Padahal, kebebasan dalam bekerja di dunia jurnalistik tidak boleh mendapatkan teror. Sebab, kata Setri, kinerja wartawan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, mengatur perlindungan pers dan wartawan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Saat memasuki Istana Merdeka, Jokowi mengaku merasakan ada suasana yang berubah. Berikut ulasan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, buka puasa bersama atau bukber di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kunjungan Jokowi kembali di Istana Presiden tersebut, Jokowi mengungkap ada yang berubah. Bukber itu digelar Rabu 26 Maret 2025. Keduanya pun langsung menuju Presidential Lounge untuk acara buka puasa bersama. Saat memasuki Istana Merdeka, Jokowi mengaku merasakan ada suasana yang berubah. Dalam YouTube Sekretariat Presiden, tampak momen Prabowo dan Jokowi saling berbincang. Jokowi mengatakan suasana istana kini berubah. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk bisa membuat, mempertahankan, serta mengamandemenkan peraturan umum yang bisa mengatur suatu kehidupan. Hal ini juga berarti jika politik tidak bisa lepas dari gejala konflik dan kerjasama, menurut Andrew Haywood. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.